Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau jika di kalender Masehi itu adalah di tanggal 8 Juni 632 Masehi. Makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dahulu makam Rasulullah SAW adalah kamar beliau dan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di samping makam Rasulullah SAW juga terdapat dua makam sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa makam Rasulullah SAW pernah mengalami kerobohan hingga terlihat hal yang menakjubkan di dalamnya. Lantas, bagaimana makam Rasulullah SAW bisa roboh dan apa yang terlihat di dalamnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Jasad para nabi dan rasul akan tetap terjaga dan harum sampai hari kiamat. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah SAW tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abdul Malik bin Marwan. Dan saat itu gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Ajuri meriwayatkan bahwasanya Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada gubernur Madinah kala itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, untuk merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah SAW yang telah beliau beli. Hal itu dilakukan guna untuk memperluas Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kemudian memerintahkan untuk merobohkan dinding kamar-kamar tersebut. Saat itu Umar bin Abdul Aziz terduduk sambil menangis, yang tidak pernah beliau menangis seperti itu sebelumnya. Ketika beliau sudah akan mulai merobohkan rumah yang pertama, maka nampaklah ada 3 makam yang berada di dalamnya. Saat itu pasir dan tanah yang berada di atasnya telah runtuh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kaget dengan hal itu. Lalu beliau sendiri yang meratakan kembali tanah makam tersebut. Kemudian ada seseorang yang bernama Rojak berkata kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu jika kau sendiri melakukan hal itu. Orang-orang pasti akan mengikutimu untuk melakukannya. Lebih baik perintahkan saja orang lain untuk memperbaikinya." Rojak berharap bahwa dialah yang akan diperintahkan untuk memperbaiki makam tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seseorang untuk memperbaiki makam itu. Orang itu pun kemudian menjalankan perintah Sayyidina Umar tersebut. Ketika dia membongkar pondasi makam itu, dia melihat ada sepasang kaki yang nampak dari dalam makam itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun terkejut melihat hal itu. Orang-orang kemudian berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua terkejut melihat apa yang mereka saksikan saat itu. Mereka melihat kaki yang nampak tersebut terlihat seperti kaki orang yang masih hidup. Mereka pun saling bertanya-tanya, sebenarnya kaki siapakah yang terlihat di dalam makam itu? Lalu sebagian orang di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kaki tersebut kemungkinan adalah telapak kakinya Rasulullah SAW.
sebab kakinya masih terlihat seperti kaki orang yang masih hidup. Namun, sayangnya tidak ada seorang pun yang mengetahui sebenarnya milik siapakah kaki tersebut. Hingga kemudian datanglah Urwah bin Zubair dan berkata, itu bukanlah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kaki Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Roja menyebutkan bahwa makam Sayyidina Abu Bakar berada di tengah dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di belakang makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan agar makam tersebut ditutup dan dikembalikan sebagaimana sedia kalanya. Wallahu a'lam. Sebegitu berharganya makam Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai suatu waktu pernah terjadi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Maka tercatat sepanjang sejarah telah terjadi 5 kali percobaan pencurian, namun tak satu pun dari semuanya berhasil melakukannya. Ada satu kisah pencurian jasad Nabi Muhammad SAW yang paling menarik, yaitu ketika ada orang Eropa yang menyamar demi bisa mendapatkan jasad Rasulullah SAW. Di dalam buku yang ditulis oleh sejarawan bernama Ali Hafiz, kejadian ini terjadi antara tahun 1164 Masehi ketika terjadi Perang Salib. Para penguasa Eropa ketika itu mengutus ada 2 orang untuk berpura-pura menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia. Ketika mereka sampai di Madinah, kedua orang ini mengintai areal makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mereka pun putuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Metode pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari rumah yang kedua orang ini sewa. Mereka menggali lubang selama berhari-hari hingga membentuk sebuah terowongan, dan terowongan ini mengarah kepada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui seorang raja penguasa Mesir yang soleh yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki. Ketika malam hari, Sultan Mahmud bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mimpi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan 2 wajah seorang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Mahmud, "Tolonglah aku dari kedua orang ini." Lalu Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya. Lantas ia mengambil wudhu dan menjalankan salat malam. Kemudian beliau kembali tidur, dan di tidurnya yang kedua ini Sultan Mahmud memimpikan hal yang sama. Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Karena merasa ada yang janggal, keesokan paginya ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpinya tersebut. Karena merasa ada yang tidak beres di Madinah, akhirnya sang sultan pun menuju ke Madinah dan membawa 1000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, ia langsung salat dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul. Hal ini dilakukannya dengan harapan ia dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali dalam mimpinya tersebut. Namun dalam kerumunan ini sang sultan tidak melihat adanya 2 orang yang ada di dalam mimpinya itu. Akhirnya ia berkata kepada masyarakat, "Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah?" Maka salah satu dari masyarakat ada yang menjawab. Ia berkata, "Wahai Sultan Mahmud, ada 2 orang jamaah haji yang belum mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang asing yang bukan berasal dari Arab. Kedua orang ini adalah orang soleh dan kaya raya, dan sepertinya mereka dirasa tidak perlu mendapatkan hadiah." Mendengar hal itu, Sultan Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap kepadanya. Ketika dilihat,
Ternyata dua orang yang tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya. Lalu Sultan Mahmud mengintegrasi kedua orang ini. Lantas mereka memberikan pernyataan yang berbelit-belit. Akhirnya Sultan Mahmud bersama pasukannya datang ke rumah yang kedua orang ini tempati, dan didapati di sana Sultan Mahmud temui sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani usang. Ternyata pintu itu adalah galian terowongan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW, dan hanya butuh 2 hari lagi digali terowongan itu akan sampai kepada jasad Rasulullah SAW. Akhirnya kedua orang asing ini mengaku sebagai bagian dari tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah SAW, dan pada akhirnya keduanya dihukum mati. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, dan kesalahan serta kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon banyak dimaafkan jika terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan saya di dalam video ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.